Dan juga selamat pagi anak-anakku semuanya, peserta workshop video editing. Pada kesempatan ini kita akan dipandu oleh Pak Alfonso Horizon MSI dan Kak Adela Suwanti serta Kak Esther Angelia Iskandar. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Selamat pagi teman-teman sekalian, para siswa SMAK Penabur Gading Serpong kelas 10 gitu ya. Salam kenal. Nama saya Alfonso Harrison. Tadi Pak Purwanto udah sempat kenalin sedikit nama saya. Nah, saya ini seorang pengajar gitu ya di program studi Ilmu Komunikasi di Unika Atmajaya Jakarta, dan juga yang di Cisauk ya. Kalau teman-teman tahu tuh ada kampus kami juga di arah BSD belakang sana ya gitu. Jadi kadang-kadang saya juga ke sana gitu untuk mengajar. Nah, saya mengajar di ilmu komunikasi ini khususnya di peminatan komunikasi pemasaran gitu ya. Selamat pagi teman-teman dari SMAK Penabur Gading Serpong. Salam kenal. Aku Adela Suwanti, biasanya dipanggil Adela, panggil Dela juga boleh, panggil apa aja boleh. Aku seperti yang sempat dijelaskan Pak Alfonso, juga aku mahasiswi program studi ilmu komunikasi dari Atmajaya Jakarta, Atmajaya Cisauk ya, kampusnya di Cisauk, angkatan 2019, terus sekarang aku peminatannya di Corporate Communication. Salam kenal, semoga kita bisa berproses hari ini. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Esther Angelia, biasa dipanggil Esther. Aku ini sama kayak Adela. Kampus aku di Atmajaya Cisauk. Aku angkatan 2019. Dan sekarang aku ngambil peminatan marketing communication. Selamat kenal semuanya. Nah, jadi saya akan coba bagikan layar saya gitu ya. Semoga sudah tampil di layar teman-teman sekalian. Kalau nanti ada yang nggak keluar Pak atau apa, bisa info ya. Jadi nanti dibantu oleh Pak Purwanto dan tim gitu. Baik, jadi materi yang pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lah ya tentang videografi. Ya, ini untuk teman-teman di SMAK Penabur Gading Serpong. Nah, pada pagi hari ini tadi udah saya info ya. Nah, udah dikenalin juga dan kita udah kenalan gitu, ya ada baiknya kasih lihat lagi dah gambarnya, orang itu ini gitu yang akan seharian ini bersama dengan teman-teman gitu ya. Kalau di online gini kan terbatas, nggak kelihatan tuh, cuman seleher doang ya. Kira-kira kalau agak lengkap tuh fotonya begitu tuh, orangnya ada 3 orang tuh kita ya. Salam kenal, tadi sekali lagi nama saya Alfonso Harrison, saya didampingi oleh Kak Adela, yang paling kanan tuh yang pegang cangkir, sama yang tengah itu namanya Kak Esther ya. Nanti mereka berdua nih sesi yang kedua nih nanti siang gitu, yang makin seru lah nanti sesinya tuh ya, tentang teknik editingnya itu. Nanti yang ngajarin tuh kakak-kakak itu berdua ya, yang berbagi mereka berdua tuh, mereka jago-jago tuh editing videografinya tuh ya. Nanti kalau lihat video-videonya yang nanti mungkin ditayangkan, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa belajar banyak lah bersama-sama dengan mereka gitu ya. Jadi kira-kira yang akan kita obrolin pada pagi hari ini teman-teman sekalian, mulainya yang pertama kita akan memahami videografi itu apa sih sebetulnya gitu ya. Terus tadi saya sempat ceritakan ya bahwa video editing tuh hanyalah salah satu bagian dari proses videografi yang lebih panjang gitu ya, lebih luas daripada hanya sekedar editing. Nanti kita akan lihat prosesnya tuh apa gitu ya di dalam videografi. Nah, kira-kira kalau 3 agenda yang berikutnya, nah itulah proses videografi itu, mulai dari praproduksinya, yang nanti kita akan lihat pembuatan video treatment. Kemudian proses yang kedua itu, atau tahap yang kedua adalah tahap produksi. Disinilah kita melakukan pengambilan gambar atau sering kita dengar video shooting. Nah, yang terakhir lah itu yang kita menjadi topik bahasan hari ini, yaitu video editing, yang menjadi bagian dari proses atau tahap pasca produksi. Jadi ada 3
proses teman-teman sekalian di dalam videografi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Video editing ada di mana? Ada di bagian pasca produksinya, makanya dibilang dia bagian akhir karena dikatakan pasca produksi. Saya mulai dengan pemahaman secara secara bahasa ya. Secara bahasa, videografi itu sebenarnya terbangun dari dua unsur kata gitu ya. Ini pengertian secara etimologis ya kalau dari bahasa itu. Yang pertama dia dari unsur kata video, artinya itu teman-teman sekalian gambar yang bergerak. Kita tahu ya kalau foto kan gambarnya diam, tapi kalau video itu gambarnya bergerak. Dan bahkan kalau kita bicara audio visual, berarti videonya itu ada unsur suaranya gitu ya, ada audionya. Dan unsur kata yang kedua yang membangun kata videografi adalah kata grafi, dari asal katanya itu grafia. Dari bahasa Latin dan Yunani itu makna kata grafi dan grafia itu adalah menulis atau menggambar. Jadi gambar bergerak yang digambar kali ya, kira-kira gitu ya kalau kita tebak-tebak nih makna kata videografi ini. Nah, kalau kita lihat definisinya, teman-teman sekalian, videografi itu adalah sebuah proses katanya. Proses apa? Proses merekam video. Gambar bergerak itu tadi kan. Nah, video itu bisa terdiri dari unsur visual saja, jadi gambar saja, atau perpaduan antara tadi yang saya bilang, audio juga ada di situ, visualnya juga ada. Jadi proses merekam video, video apa? Video suatu momen yang dapat dinikmati di kemudian hari. Jadi namanya aja rekaman gitu ya. Jadi kita bisa tonton lagi itu. Kayak sekarang kita nih lagi zoomnya direkam. Nah nanti ini bisa ditonton ulang gitu kan. Ditonton ulang di kemudian hari. Untuk apa? Sebagai sebuah kenangan bisa ya. Ataupun sebagai bahan kajian untuk mempelajari apa yang pernah terjadi. Bisa aja kan satu waktu teman-teman sekalian kelas 11 atau kelas 12 nanti ada tugas kali ya yang berkaitan dengan videografi atau bahkan spesifik video editing. Terus ingat kan, oh dulu waktu kelas 10 pernah tuh saya ikut ada workshop dari orang Atma Jaya tuh datang ke sekolah gitu kan tentang videografi. Kan bisa ditonton lagi tuh, cari materinya. Oh udah nemu nih, nonton lagi. Oh jadi tahu, oh iya videografi itu begini, editingnya begitu caranya. Akhirnya bisa ngerjain tugasnya di kemudian hari karena bantuan dari videografi itu gitu kan, karena waktu itu direkam, jadi kamu nanti bisa nonton ulang dan akhirnya bisa melakukan sesuatu di masa depan karena melihat ke belakang dengan bantuan videografi tersebut. Jadi videografi ini sangat bermanfaat, iya sangat bermanfaat. Gak usah kita ngomong jauh-jauh, adik-adik sekalian aja. Ini kan ya tadi tugasnya banyak dan kebanyakan itu menggunakan video, bikin video. Itu aja udah salah satu wujud nyata bahwa videografi itu penting ya dalam kehidupan kita sekarang, terutama di masa yang pandemi COVID-19 ini yang kita tidak bisa aktivitas secara fisik langsung, ya kan? Kita harus aktivitas secara terbatas, secara online, maka kita harus mengandalkan kemampuan teknologi, ya kan? Kemampuan teknologi salah satunya bentuknya adalah lewat videografi, gitu ya. Itu yang membantu dalam proses materi, dalam proses apalagi tuh diskusi, ya, dalam proses berbagi dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan mengenali videografi itu dalam 3 proses, teman-teman sekalian. Yang pertama itu disebut proses praproduksi, tadi sudah sempat saya singgung ya. Yang di tengah itu proses produksi dan yang paling kanan itu bagian akhirnya, yaitu pasca produksi. Disitulah ada video editing. Yang saya bilang tadi dia bagian yang terakhir. Sehingga di sini saya mau katakan gitu ya kepada teman-teman sekalian bahwa proses videografi itu enggak terlepas dari 3 proses ini, 3 tahap ini. Bisa dikerjain sendiri nggak Pak 3 proses ini? Oh bisa, nggak ada masalah, sebenarnya bisa juga gitu. Satu orang gitu ya, misalnya Audrey gitu, saya mau bikin video gitu kan ya, bikin video tadi nggak langsung masuk di editing kan Audrey ya, mulai dari awal dulu,
rencanain dulu tadi praproduksinya. Mau bikin video apa gitu kan? Saya mau bikin video tentang apa misalnya ya? Video tentang tempat wisata gitu ya. Audrey suka jalan-jalan nggak Audrey? Kalau Audrey suka jalan-jalan, kalau mau bikin video tempat wisata kira-kira di tahap praproduksinya Audrey bikin apa? Rekam, Sebelum ngerekam ngapain tadi? ya siapin dulu. Maksudnya ya bahan-bahan tadi. Maksudnya Ah. mau rekam apanya. Ya, kalau misalnya nih Audrey mau bikin video tentang jalan-jalan gitu, tempat wisata. Berarti yang Audrey siapin mau ngambil gambar tentang apa? Pemandangan. Pemandangan satu, ya. Terus ada lagi nggak? eh, apa ya? Perjalanannya kali? Iya, perjalanannya. Perjalanannya ya. Kan biasa tuh sekarang kalau kita lagi kemana, ini kita lagi on the way ya, gitu ya. Ya nggak Audrey? Jalanannya rusak nih guys, gitu kan. Besok-besok jangan lewat sini. Ya kalau vlogger gitu ya, Audrey ya. Setelah mendaftar apa yang mau diambil, barulah masuk ke proses yang tengah itu tadi, yang produksi. Disitulah kita ngambil gambarnya, kita mulai rekam. Setelah direncanakan, baru kita mulai pakai alat, kita ngerekam. Mau kamera profesional kali, mau hanya dengan alat handphone sederhana yang kita punya, itu dilakukan di proses produksi. Setelah hasil rekaman terkumpul, baru diolah sama si editor tadi, ya kan? Baru dimasak tadi oleh si editor. Udah dapat kan gambarnya, semua itu sesuai datanya, baru dia olah. Jadi sebuah video akhir. Nah, ini nanti kita lihat lebih spesifik ya teman-teman sekalian. Apa aja sih yang dibikin gitu ya di dalam setiap tahapan proses tadi itu, praproduksi, produksi sampai ke pasca produksi. Nah, posisi materi saya nanti berhentinya di proses produksi. Nah, Kak Adela sama Kak Esther nanti siang itu baru dia mendalami di yang tahap terakhir tuh, yang pasca produksinya, video editing. Nah, di praproduksi ini, teman-teman sekalian, kalau membuat video, selain tadi harus mendata apa aja yang mau diambil, gambarnya, objeknya, lokasi apa aja, peristiwa apa aja. Selain mendata itu, kita juga harus yang pertama sekali, sebelum menentukan objek-objeknya, kita menentukan dulu videonya itu nanti saya bikin untuk ditonton oleh siapa gitu. Siapa sih yang akan jadi penonton video saya? Nah, itu yang pertama harus ditentukan di awal di dalam tahap praproduksi ini. Dengan kata lain, kita menentukan target audiensnya. Kita menentukan target penonton video kita siapa. Nah, penonton kita itu kan manusia. Atau ada yang mau bikin video untuk guguknya gitu atau meongnya gitu kali, kan nggak mungkin ya, yang nonton pasti orang ya kan. Nah, kalau kita mau bikin video untuk orang manusia, maka kita mesti kenal kan manusianya itu umurnya berapa gitu kan, terus status sosialnya misalnya kerjanya apa, sekolahnya kelas berapa, di mana gitu, tinggal di mana dia, itu nanti mempengaruhi itu video yang mau dibikin gitu ya. Terus yang ketiga yang bisa dipertimbangkan juga salah satunya dalam hal target audience itu gendernya. Gender di sini bukan berarti orangnya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan saja gitu ya. Tetapi kita melihat ini sebuah cerita nanti yang videonya itu ceritanya sifatnya gimana? Tangguhkah, agresifkah gitu kan, itu kan cenderung gender pria ya. Tapi mungkin ada juga yang mau bikin cerita yang lebih mellow gitu ya, yang melankolik, itu gendernya berarti kan gender wanita. Jadi kalau gender itu pria wanita, kalau jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, itu kan nuansa ceritanya nanti itu ya. Itu bisa kita tentukan di awal. Kalau kita tahu target audiensnya siapa dengan tadi ukuran-ukuran ini, usianya, status sosialnya, dan gendernya, maka nanti kita tahu mau bikin videonya saya ngambil gambarnya apa aja tadi di dalam tahap praproduksi itu. Yang mendata tadi tuh, bahan belanjaan gambar itu apa yang saya mau ambil ya gitu. Kalau saya udah tahu dulu target audiensnya siapa. Kalau kita nggak tahu target audiensnya, susah kita menentukannya. Jangan-jangan nanti yang kita tentukan itu selera kita sendiri.
bukannya selera penontonnya gitu. Jadi orang bikin film, orang bikin vlog, orang bikin apalagi konten YouTube, orang bikin bikin video macam-macam, itu nggak bisa terlepas dari memikirkan siapa yang nonton. Kalau dia nggak mikirin siapa yang nonton, yang dia bikin itu pasti yang maunya dia gitu. Nah, yang maunya dia itu, yang maunya kita, belum tentu itu yang disukai oleh orang lain kan, benar nggak teman-teman? Kita suka, kayak saya nih, suka main bola gitu. Saya bikin video tentang vlog pemain bola gitu. Nah, taunya yang suka ya cuma beberapa aja gitu, misalnya kan, nggak sampai semua orang suka gitu. Nggak semua hobinya sama saya gitu. Tetapi kita mesti tahu siapa yang kita tuju supaya kita tahu persis mau bikin videonya seperti apa. Nah, itu bagian di paling awal yang harus kita tentukan sebelum kita masuk ke tahap yang lebih rumit lagi, kayak syutingnya, apalagi editingnya itu yang lebih rumit lagi. Jadi harus mempertimbangkan juga di awal siapa penonton yang kita tuju lewat video yang kita bikin. Kalau si Christian nih di chat ini, dia kayaknya chatnya direct ke saya nih. Dia bilang harus menerima komentar penonton. Ya, saya setuju tuh ya. Jadi ketika kita bikin video biasanya ada yang komen ya, kalau di post di media sosial gitu kan ya, ada yang komen. Ya itu bisa jadi masukan tuh bagi kita untuk produksi video yang berikutnya. Misalkan dia bilang kurang ini, kurang itu, nah itu kan masukan. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang merasa udah hebat terus nggak mau dengerin penonton gitu ya. Kan katanya penonton itu raja juga tuh. Kita kan bikin konten buat orang lain, bukan diri kita sendiri gitu ya. Orang-orang yang bisa bikin video lantas di like ribuan orang itu berarti dia kenal audiensnya siapa gitu. Ya kan? Orang-orang yang bisa bikin video viral itu karena dia tahu audiensnya itu siapa. Nggak mungkin dia nggak kenal audiensnya terus dia bisa bikin video terus orang-orang suka, itu nggak mungkin. Pasti dia mempertimbangkan dulu yang tadi itu di awal. Jadi kalau kita bicara target audience ini kita turunkan dalam bentuk pertama. Kalau kita tahu siapa yang kita tuju penontonnya, kalau kita tahu penonton video kita nanti siapa, kita akan tahu bagaimana kita harus menulis naskahnya. Biasanya kan di dalam video itu kan ada misalnya dialog gitu ya, misalnya ada orang yang main tuh, ada talentnya, ada pemainnya kan ngomong tuh, antara bisa aja dia monolog atau bisa aja dia dialog. Kalau monolog kan dia ngomong sendiri, kalau dialog kan satu atau dua orang minimal atau lebih dia saling bicara di video itu. Nah itu kan harus dibikin tuh naskahnya kan, atau bahasa kerennya skripnya gitu. Nah kalau kita tahu video yang akan ditonton ini oleh siapa, maka kita tahu cara bikin naskahnya yang pas tuh untuk penonton saya seperti apa gitu ya. Makanya kalau vlogger itu kan dia bikin naskahnya itu kan enteng-enteng aja gitu, kayak ngomong sehari-hari ya kan gitu. Halo guys, nih gue lagi di ini mall SMS udah mulai buka nih guys gitu, tapi kita harus prokes ketat nih gitu. Pertama-tama gue harus dicek dulu suhunya. Itu kan kayak ngomong sama temen aja tuh gitu kan. Nah itu karena dia tahu audiens yang dituju itu umurannya seumuran berapa gitu, yang biasa nonton vlog tuh seberapa. Mungkin kalau misalnya yang dituju usia saya mungkin nggak cocok kali ngomongnya kayak gitu, mungkin harus lebih formal gitu kan ya. Kalau Pak Guru, Bu Guru yang dituju audiensnya kan teman-teman bikin tugas video kemarin kan nggak begitu kan. Halo guys, ini hari ini gue lagi bikin tugas nih, kan nggak mungkin gitu kan. Masa ngirim tugas ke Bapak Ibu Guru ngomongnya begitu, ya nggak? Kan nggak, pasti nanti dapat nilai jelek tuh. Gila kali ngomong ke guru begitu kan. Nah kalau ke guru kan lebih, selamat siang Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan membuat tugas tentang apa gitu ya, reaksi kimia ini ya, penggaraman atau apa gitu melalui NaCl ditambah gitu kan, lebih formal dia ngomongnya kan, naskahnya itu, skenario-nya. Nah itu kalau kita tahu audiensnya siapa, kita tahu cara ngomongnya bagaimana. Dan kita tahu juga kreativitas produksinya. Nanti kita bisa, ini kaitannya nanti dengan syutingnya. Mau ambil shoot kayak gimana? Wow, ada yang film kita tonton, wow pusing banget ya. Apa namanya, kameranya gerak-gerak gitu ya. Cepet banget gitu, naik turun tuh seolah-olah kita tuh lagi ngikut sama misalnya tokonya robot gitu. Film Transformers tuh, kalau adik-adik teman-teman tahu tuh ya. Itu kan pusing banget tuh nontonnya ya.
si robot terguling-guling, kita ikutan berguling-guling gitu ya. Nah, itu kan pergerakan kamera yang kreatif yang menyesuaikan dengan audiensnya gitu. Kalau audiensnya suka nonton yang kayak gitu, cocok. Coba kalau misalnya teman-teman itu bikin misalnya film pendek gitu, tapi tujuannya katakannya ya, audiensnya itu katakanlah oma-oma dan opa-opa. Waduh, dikasih video terputer-puter begitu bisa pusing si oma-oma itu, si opa-opa itu dong. Ya nggak cocok kan? Nah, itu kreativitas produksinya itu sangat bergantung pada kemampuan kita mengenal siapa sih audiens kita. Lalu dia turun lagi ke setting produksi. Setting produksi ini misalnya nentuin lokasi. Nah, kan kayak tadi tuh, kita mau shoot tempat wisata gitu. Lokasinya di mana, kita ambil objeknya apa aja, itu juga terpengaruh dari target audiensnya. Kalau audiensnya anak-anak muda ya, remaja gitu, pasti lebih senang lihat videonya, melihat atraksi wisatanya, naik gunung, naik apa gini. Kalau misalnya target audiensnya ibu-ibu gitu ya, orang tua gitu, biasanya lebih senang lihat tempat belanjanya. Nah, itu yang ditekanin di situ, di setting produksi lokasinya itu. Dan yang terakhir, target audience itu mempengaruhi siapa? Casting talentnya. Siapa yang cocok ya kalau saya pakai talent main di dalam video saya yang cocok dengan audiens saya gitu. Ya kan? Kira-kira teman-teman sekalian nggak tahu udah pada nonton belum tuh film Eternals itu kemarin tuh. Beberapa rasanya udah ada tuh ya pasti yang nonton tuh ya. Kira-kira aja deh, kan katanya di bagian akhir, aduh saya spoiler nggak nih? Katanya ada nongol tuh, ada artis terkenal itu kan, kenapa dia yang main gitu? Pasti kan karena tahu, target audiensnya itu banyak yang suka dia tuh, ya kan? Makanya dia dipilih tuh main jadi salah satu tokohnya si Marvel itu tuh. Aduh, kalau saya sebut, saya di demo kali ini habisnya banyak yang mau nonton. Si Pak Alfon sudah ngomong duluan endingnya, after creditnya ya. Marvel kan ditunggu itu ya. Nonton awalnya mah kagak perlu, terakhirnya yang saya tonton gitu kan ya. Nungguin sampai bubar. Yang bersihin bioskop sampai capek nungguin di bawah ya. Nah, itu pemahaman tentang target audiens. Jadi di dalam praproduksi ini kita akan lihat yang dibuat itu adalah video treatment. Video treatment itu apa? Konsep produksi berisi alur cerita. Jadi di dalam treatment ini selain kita tuh mendata mau ngambil gambar apa aja, kita juga bikin alur ceritanya teman-teman sekalian tentang videonya. Videonya mau bercerita seperti apa? Alur cerita sebuah video yang menjadi pedoman pengambilan gambar. Jadi supaya nanti yang syuting itu tahu, dia mau bikin ceritanya begini. Dia mau bikin ceritanya begitu ceritanya. Bagi si kamera person. Karena kan yang ngambil gambar itu namanya nanti orangnya itu disebut kamera person. Dan juga jadi pedoman buat yang tadi yang saya bilang, tukang masaknya itu yang terakhir, si editornya. Si editor itu waktu dia editing, penyuntingan gambar, dia akan mengacu kepada video treatment ini karena dia tahu kan, dia mau bikin cerita kayak gini gitu, maka saya editnya seperti ini gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita ambil contoh yang paling gampang melihatnya itu dalam film gitu. Kalau film-film yang kita tonton itu kan ada ceritanya tuh. Nah, ceritanya itu tuh dibikinnya tuh di awal tuh di video treatment ini, dan semua pihak yang terlibat dari mulai kamera person sampai editornya itu tahu treatmentnya, tahu ceritanya mau seperti apa. Jadi kayak bikin film Spider-Man gitu ya, si editornya itu tahu Spider-Man itu mau dibikin kalah dulu sama si Green Goblin-nya gitu kan di scene yang nomor 5 dan seterusnya dia tahu tuh urutannya gitu, sehingga nggak salah tadi ngumpul nempel-nempelin gambarnya. Tadi kan ada yang bilang saya tugasnya kemarin nyatuin gambar. Nah, dia mengacu kemana? Ke video treatment ini, alur cerita ini. Saya kasih contoh tuh di layar teman-teman sekalian, contoh video treatment. Biasanya kita bikin tuh kayak gitu tuh video treatment tuh teman-teman. Saya ngambil contoh tuh sebuah video yang kebetulan yang bikin juga kami ya, saya, Kak Adela sama Kak Esther, itu tentang video profile sebuah tempat penginapan di daerah Canggu, Bali. Kita mau bikin tuh durasi videonya antara 12 sampai 15 menit. Jadi di awal sebelum kita pergi ke Balinya itu, kita bikin ini dulu nih di Jakarta.
kita bikin rencana ceritanya dulu dalam bentuk video treatment ini. Isinya apa? Teman-teman bisa lihat di situ. Yang pertama tuh isinya adalah scene-nya atau adegan-adegannya dari nomor 1 adegan pertama, adegan kedua, dan seterusnya sampai adegan ke-15 di situ ya contohnya. Lalu yang kedua, kita membuat rencana ceritanya, aktivitas atau rencana adegannya, scene-nya. Misalnya adegan nomor 1, talent melakukan percakapan melalui telepon. Jadi nanti udah kebayang kan kalau dibilang adegan pertamanya talent melakukan percakapan melalui telepon, berarti kan di video itu mulainya ada orang sedang bertelepon. Kira-kira gitu kan bayangannya. Siapa talentnya? Ini namanya Jessica dan Nina gitu ya. Lalu kita taruh juga ada shotnya. Nah ini nanti yang kita lihat lebih lanjut. Kita nanti akan ngambil gambarnya pakai teknik shot apa kameranya. Ada macam-macam, ada tracking, ada panning, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Lalu kita udah siapin rencana transisi videonya. Ini untuk orang editing nih. Makanya kan orang editing bisa tahu nih, dari lihat treatment ini dia tahu, oh nanti bagian ini gue mesti bikin transisinya fade in, fade out. Oh scene 6, waktu adegannya lagi makan di seafood Jimbaran, oh dia minta transisinya dissolve. Nah dia udah tahu tuh, si editor. Dari awal dia udah tahu gitu. Bukan tiba-tiba, bukan dia dibebanin suruh bikin sendiri, enggak, tapi dia udah punya ancang-ancangnya, dia udah punya perkiraannya. Tadi kamera person dia udah tahu shotnya. Oh waktu saya harus shoot adegan melihat papan nama Grandpa Resort kemudian berjalan masuk ke dalam, oh saya pakainya jenis shotnya dollying. Dollying tuh ngikutin talentnya. Nah nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi di sini udah kelihatan tuh teman-teman di video treatment ini. Alur ceritanya mau seperti apa berjalannya videonya, lalu tahu shotnya apa, bahkan tahu transisinya mau seperti apa, sampai kita bahkan tahu mau diisi voice over apa. VO itu voice over. Jadi talentnya ngomong apa di situ. Oh, ajakan untuk menyusul ke Bali. Nah, si pemain kan juga baca treatment ini tahu, oh berarti bagian ini saya ngomong ini gitu. Nanti dia punya lagi daftar naskahnya khusus gitu ya, skripnya khusus. Lalu si editor juga tahu ada teksnya. Teks apa yang harus dicantumkan di dalam adegan-adegan tertentu. Kalau dibilang strip gini, oh berarti nggak ada teks, berarti saya nggak perlu masukin teks. Tadi kan ada temen yang bilang, tugas saya bikin video, masukin teks ke dalam video. Nah ini contohnya di video treatmentnya. Jadi misalnya ini ada nomor 5, mengenalkan budaya Bali yaitu tari kecak. Itu adegannya. Si kamera personnya juga udah tahu, itu shotnya maunya, oh tracking dia, mintanya. Tracking dan panning. Lalu editornya tahu, oh transisinya minta dissolve. Setelah itu pemainnya lakukan apa? Dia udah ngomong ini, nonton tari kecak enaknya sambil nikmatin sunset ya. Editornya juga tahu, oh mesti pakai teks tari kecak Uluwatu, nanti dia masukin di situ. Sehingga dari situ juga ketahuan lokasinya, settingnya. Setiap adegan itu diambil di mana lokasinya, ditulis di situ. Bahkan sampai spesifik tuh, kamar tidur lantai 2 ditulis di situ. Berarti adegannya tuh foto gambarnya di situ tuh nanti. Lalu nanti yang terakhir ada musik background. Musik backgroundnya ditulis apakah volumenya rendah, low, atau normal, atau maksimal nanti, tergantung kebutuhannya. Jadi dari satu set video treatment ini, teman-teman sekalian, mulai dari yang syuting sampai ke yang editing, dia tahu persis cerita videonya mau seperti apa. Dan ini semua jadi terencana. Tidak tiba-tiba jadi, tiba-tiba disuruh bikin, nggak ada rencananya, nggak gitu. Jadi ceritanya ini semua diatur, direncanakan secara sistematis, sehingga semua pihak yang terlibat dalam videografi itu dapat membuat videonya dengan efektif. Sehingga kalaupun ngerjainnya sendiri gitu ya, kayak misalnya tadi contohnya teman kita tuh si Sasi, dia bikin video sendiri kan buat tugasnya. Nah dia bikin ini sendiri, dia yang lakuin sendiri bisa juga gitu. Kan dia ingat jadinya, oh saya mau bikin adegan nomor 8, nomor berapa nih? Nomor 14, viewing kamar tidur. Nah nanti dia waktu jadi kamera person ya dia lakuin itu gitu kan. Dia ambil gambarnya, saya ngelihat ke kamar tidur di lantai 2. Saya tahu lokasinya. Waktu dia mau edit, dia tahu, oh ini minta transisinya fade in lalu dissolve. Nanti saya cari lah transisinya seperti itu. Jadi inilah gunanya video treatment di tahap pra-produksi. Sangat penting teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan, karena biasanya
orang-orang itu salah kaprah menganggap sepele, bikin video ya bikin aja, langsung rekam gitu kan. Apalagi kalau yang merasa dirinya udah jago ngedit. Gua kan udah biasa ngedit gitu. Santai aja, langsung aja. Nah, itu yang sering menjadi salah kaprah gitu ya. Karena ketika kita nggak nyiapin treatment kayak tadi secara detail, pasti nanti di lapangannya bingung gitu. Mau mulai dari mana ya? Mau ngambil apa ya? Gitu. Jadi bingung. Akhirnya semua diambil. Kalau udah kayak gitu, udah ini bagus, ini bagus, ini akhirnya nanti begitu mau edit, banyak banget ya gambarnya, videonya banyak bener nih. Jadi bingung mau yang mana. Karena nggak ada rencananya teman-teman. Tapi kalau kita bikin video treatment sedetail tadi, itu akan membantu supaya kita tuh nggak asal ngambil gambar, nggak asal ngambil video, dan jadi nggak kebanyakan juga gitu. Teman-teman sekalian, kalau kita bikin videografi itu, percaya deh, begitu selesai kegiatannya, yang paling capek itu editingnya gitu. Karena dia nanti mesti ngeliatin video banyak banget. Itu aja udah dibikin treatmentnya, udah terencana masih bisa banyak gitu. Apalagi nggak ada rencananya, semua diambil gitu kan. Lihat aja handphone kita tuh, penuh pasti galerinya. Karena rasanya semua mau diambil gambar. Rasanya bagus semua gitu kan. Nah, itu yang perlu menjadi pemahaman bahwa tahap praproduksi ini tuh tahap yang penting yang nggak boleh ditinggalkan gitu ya. Bukan berarti kalau kita bikin video yang sederhana nggak usah bikin begini. Enggak, bikin juga. Dalam tingkat yang sederhana boleh bikin catatan aja. Pertama saya mau ngomong ini, kedua saya mau ngomong itu, lalu saya ambil gambarnya apa, saya ngomongnya apa. Itu bagian dari teman-teman membuat treatment yang paling sederhana. Mungkin kalau yang kita contohin tadi itu yang agak rumitnya gitu, yang lebih detail. Tapi kan teman-teman bisa bikin dalam versinya sendiri-sendiri, urut-urutan ceritanya, urutan adegannya. Saya adegan pertama duduk di ruang tamu gitu kan. Adegan 2 jalan ke ruang dapur misalnya. Di situ dibilang mau ngomong apa gitu kan. Itu udah bagian dari outline ya, treatment yang udah cukup tuh buat panduan teman-teman sekalian ngambil gambar. Kami juga waktu mengambil gambar yang video tadi itu, waktu udah sampai di lokasinya juga kalau nggak ada treatment bingung tuh. Ini aja dulu Pak. Enggak, saya bilang ini dulu. Jadi kacau tuh, ya kan? Kak Adela bilang kita foto video kolamnya dulu Pak. Terus saya bilang enggak, video kamarnya dulu. Nah, itu kan jadi berantakan tuh antara tim yang bertugas gitu kan. Tapi kalau kita punya treatment, kita tahu tadi urut-urutannya kan. Kita ini dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Memang sih nggak usah ngurut sesuai dengan ceritanya, karena kan video itu nanti diedit kan, digabung-gabungin secara terpisah. Tapi kan kita jadi tahu mana adegan yang sulit. Nah, biasanya itu kita dahulukan duluan gitu. Adegan-adegan yang susah kita duluanin. Yang gampang ya belakangan. Itu gunanya treatment seperti itu. Kalau enggak nanti kita kelabakan ya. Baik, itu bagian yang pertama tuh mengenai praproduksi. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian atau proses produksi. Proses produksi ini sering kita kenal dengan istilah video shooting. Teman-teman sekalian, kalau ada yang misalnya ingin ditanyakan gitu ya, boleh aja ya, langsung aja buka kameranya, buka mikrofonnya, langsung tanyakan aja gitu ya, Pak atau Kak, saya bingung tadi tentang ini, atau mau nanya tentang sesuatu di luar itu gitu, boleh aja ya, langsung aja, nggak usah ragu-ragu. Nah, di tahap produksi yang kedua itu kita bicara tentang video shooting. Nah, disinilah kita ngambil gambar. Teman-teman sekalian, ini adalah tahap yang paling disukai oleh kita. Ya, ini tahap yang paling kita senengin nih sebagai orang yang bikin video, benar nggak? Saat ngerekamnya itu kan sebenarnya itu bagian yang paling serunya, ya. Kalau bikin tadi praproduksi perencanaan itu kan di atas kertas ya, di laptop ya, itu katakan bisa dibilang aktivitas yang nggak terlalu seru lah gitu ya. Tapi ketika kita syutingnya, nah ini yang seru, apalagi kalau syutingnya tuh tempat wisata gitu ya, atau wisata kuliner, kan jalan-jalan tuh, pergi ke lokasi ya kan. Gak usah gitu deh, Anda syuting misalnya tentang sekolah, bikin video tentang sekolah kamu gitu ya, Semak Nabur, kan ngiberin sekolah gitu kan, aktivitasnya lebih atraktif tuh. Karena di lapangan kita ngambil gambar langsung momennya itu tadi. Nah, ini adalah tahap yang paling disukai nih oleh tim videografi. Di sini biasanya suka lupa diri gitu, karena apa? Karena mungkin sifatnya di lapangan, jadi waduh, keseruan terus suka lupa gitu dengan rencananya gitu ya, apa yang nggak diambil gitu ya, karena suka gitu. Tapi tadi treatment lah yang membantu
Oh kita nggak perlu ini, ngapain gitu dan seterusnya. Nah waktu kita mau lakukan video syuting, kita harus pahami ini nih, kelayakan sebuah video. Jadi video itu dikatakan layak kalau yang pertama dia ada substansi cerita. Substansi cerita dari mana? Dari treatment itu tadi tuh, alur ceritakan tadi kan, adegan-adegan itu. Kalau kita bisa bikin adegannya itu bercerita sedemikian rupa, atau di situ saya sebut istilahnya storytelling, maka nanti videonya itu kuat tuh dalam bertuturnya gitu. Video yang bagus adik-adik adalah video yang kalau kita tonton itu seolah-olah seperti kita lagi didongengin oleh videonya, seperti kita lagi dengerin orang bercerita melalui videonya, ya kan? Kita tertarik tuh pasti nonton video yang seperti itu. Kita pasti nungguin berikutnya ngapain ya, berikutnya apa ya, berikutnya apa. Karena dia seperti bercerita. Makanya nomor satu yang harus kita bikin substansi ceritanya dulu gitu. Sebelum nanti kita ngomong tentang kelayakan dari sisi pencahayaannya, ketajaman gambar, fokusnya, dan juga durasi videonya. Yang ketiga ini bisa saya bilang ini nomor 2 gitu. Nomor 1 tetap pada substansi cerita. Karena kalau nggak ada substansi ceritanya, nggak ada storytellingnya, orang yang nonton nggak suka pasti. Perkara gambarnya itu tajam banget gitu ya, udah bukan HD lagi, UHD sekarang gambar tuh, ultra high definition, nggak ada gunanya kalau nggak ada substansi ceritanya. Saya terus terang kalau kami lah bertiga gitu ya, oke lah kita bisa tolerir sebuah video yang katakanlah resolusinya biasa-biasa aja gitu. Nggak usah tajam-tajam amat, tapi jangan hancur juga gitu ya. Ya cukup lah gitu. Tapi substansinya kuat gitu, storytellingnya kuat. Nah, kita lebih suka yang begitu gitu ya. Ketimbang wow udah UHD, udah apa HD, tapi nggak ada ceritanya gitu. Nggak tahu mau ngomong apa nih video, maksudnya apa sih, nggak ngerti gitu. Nggak ketangkep maknanya apa, itu malah nggak terlalu baik gitu ya video yang seperti itu. Makanya banyak ahli videografi, praktisi profesional di videografi itu bilang, mereka bilangnya cukup ekstrim loh, yang ini nggak perlu gitu, yang penting tuh ini gitu. Pencahayaan, ketajaman, durasi itu bisa diatur, mereka bilang gitu. Tapi substansi cerita ini yang lebih penting. Makanya teman-teman sekalian kalau mau bikin video, nanti kan di sesi 2 dan besok itu juga ada tuh nanti teman-teman diminta untuk membuat video tuh ya, bersama dengan teman-temannya. Nah, bikinlah dulu substansi ceritanya, baru kita ngomongin hal teknis yang lain. Nah, waktu kita ngambil video, teman-teman sekalian, di syuting, itu kan ada banyak ini, jenis-jenis kamera shot, ya, jenis-jenis sudut pandang video atau angle, kita sebutnya. Nah, yang pertama itu yang paling sering diambil ketika syuting, pakai kamera nih, ya, itu menggunakan sudut pandang yang pertama itu normal angle atau disebut eye level. Jadi kalau kita pakai seorang talent sebagai objek, katakanlah si kakak itu ya, yang ada di video itu. Ini videonya kami ambil dari contoh video tentang video profil kampus tour Unika Atmajaya. Kita ambil contoh dari situ. Kita pakai talentnya, nama orang ini Kak Aurel nih, si orang ini nih talentnya, dia mahasiswa, temennya Kak Adela sama Kak Esther juga tuh. Nah dia sebagai talent itu kan menjadi objek di dalam video. Nah kita mengambil videonya itu untuk posisi dia, kita ambil sudut pandang kameranya itu pada normal angle dia, ngambilnya di eye levelnya gitu. Eye level orang yang nonton, yaitu batasnya seperti kira-kira tampilannya seperti itu tuh teman-teman sekalian. Jadi memang nggak full satu badan dia kelihatan, tapi udah cukup untuk memperlihatkan oh si Kak Aurel itu orangnya begitu gitu, kelihatan dia secara fisik tuh tertangkap jelas di dalam normal angle atau eye level ini. Itu sudut pandang video pertama yang umumnya kita gunakan. Jadi kalau mau aman bikin video, nah kuasailah ini sudut pandang ini. Selalu cari angle yang eye level. Udah itu udah paling aman tuh kalau bikin video teman-teman sekalian. Jadi meskipun bikin video amatir kayak untuk tugas gitu, pakai handphone. Handphonenya misalnya ditaruh di depan kita ya, di meja, pakai tripod atau pakai ganjelan botol minum kali ya. Kalau kita nggak punya tripod, kita ganjel aja dah di situ berdiri dia.
Yang penting kita bisa style posisi kita itu normal angle aja di videonya, eye level. Itu udah enak buat orang yang nonton secara teknis gitu. Jadi nanti dikirim ke Pak Guru nggak cuma mukanya doang segini atau kepala doang ngambang begitu, karena kita nggak tahu normal angle-nya kan gitu. Nah, mulai sekarang coba tuh terapin, besok-besok kalau ada tugas video sekolah mata pelajaran bikin dia normal angle, eye level. Jadi si Pak Guru tuh seolah-olah ngelihat kamu itu ada di situ gitu, di depan dia. Gimana sih kalau orang bertemu secara langsung kan paling enggak setengah badan kelihatan gitu kan, normal angle dan eye level. Itu bisa coba nanti dipraktikkan lah di tugas-tugas sekolahnya ya. Sudut pandang yang pertama. Lalu sudut pandang yang berikutnya itu dikatakan high angle. Nah, kalau ini mengambil gambarnya, kameranya itu posisinya dari atas dia. Dari atas objek yang mau diambil. Contohnya misalnya itu. Kami ambil gambar sebuah mixer radio ya, di Unikat Atmajaya itu ada laboratorium radio di sana buat mahasiswa yang suka siaran radio, bikin podcast, itu ada laboratoriumnya. Nah, di laboratoriumnya ada mixer. Nah, kita mau kasih lihat kan cara pakai mixernya di dalam video ini. Maka kita ambil dari atas dia videonya supaya kelihatan seolah-olah kamu sebagai yang nonton itu lagi pakai mixernya. Nah, itu yang dikatakan dengan high angle, posisi kamera dari atas lalu dia ditengokkan ke bawah gitu ya, posisinya lebih tinggi dari objeknya sehingga kelihatan objek yang mau ditampilkan. Atau ada juga yang disebut dengan low angle, posisinya mengambilnya lebih rendah dari yang normal angle tadi. Ini kan nggak eye level nih, seolah-olah kan kamu coba bayangin deh, itu ada dua orang di samping, ini kan kita lagi duduk di kafe nih ceritanya. Nah, di sebelah kamu lagi ada dua orang ngobrol. Kira-kira kalau lagi ngelihat posisinya gini, ini kan kalau dibayangin kita tuh lagi tiduran gini kan, teman-teman di atas meja gini nih, ngelihatnya ke posisi dia. Jadi kita posisinya lebih rendah daripada si objeknya, gitu ya, itu normal angle. Kan ini kalau dilihat eye levelnya sama meja nih, matanya. Tetapi orangnya itu lebih tinggi dari mata kita. Itu disebut dengan low angle. Atau ada yang lebih ekstrim lagi itu disebut dengan top angle atau eagle view, atau sering juga dibilang bird view. Nah, kalau ini sih mesti sewa helikopter nih, atau enggak minimal drone nih sekarang. Pakai drone, orang-orang sekarang tuh sering tuh bikin video pakai drone. Nah, drone inilah yang bisa ngambil sudut pandang atau angle dari top angle. Dari atas kan dia, jauh lebih tinggi dari high angle. Jadi seolah-olah tuh si apa namanya kamera ini seolah-olah diterbang tuh teman-teman sekalian. Dan itu menampilkan efek dramatis buat videonya. Misalnya ada video ada anak-anak di pantai, kalau lihat video aslinya ini sebenarnya awalnya dia dekat terus dia menjauh gitu ya, menjauh makin tinggi makin tinggi high angle, akhirnya dia naik ke top angle atau bird view, menampilkan efek dramatis. Video-video wisata tuh biasanya ngambil pakai sudut pandang ini nih, top angle atau bottom angle. Justru ini lebih rendah lagi dari low angle, dari bawah sekali dia ngelihat ke atas gitu ya. Jadi kalau kita pakai kamera, handphone atau apapun ya, DSLR ataupun mirrorless dan lain-lain, posisi kameranya itu didongakkan ke atas gitu loh teman-teman ya, seolah-olah kayak lagi nengok, kayak teman-teman tuh kalau lagi lihat biasa gedung gitu ya, kalau teman-teman baru datang ke gedung baru melihat ke atas kan, ngedongak gitu. Nah, kameranya tuh kira-kira seperti itu dia diambilnya. Nanti kita bisa lihat di contohnya. Nah, ada juga sudut pandang yang disebut dengan subjective angle atau point of view. Kita sering sebutnya misalnya first person view atau POV singkatannya ya, point of view ini, subjective angle. Jadi kita mengambil videonya dengan sudut pandang orang pertama. Seolah-olah kamera itu menjadi matanya si penonton. Jadi pernah kan ya lihat video yang seolah-olah kita yang jadi si itunya tuh, kameranya gitu, kita yang jalan ngikutin kemana ceritanya berjalan gitu. Jadi itu yang disebut dengan point of view atau sudut pandang orang pertama. Jadi kameranya tuh menjadi mata kita gitu ya, dia ngikutin. Ini seolah-olah kan si talentnya itu lagi ngajak kita tuh, tangannya dia kan ngulur ke depan gitu ya, seolah-olah dia lagi narik kita tuh. Nah, kita ini seperti orang yang lagi ditarik dia, jadi kita ngikut dia nanti ya. Jadi yang disebut dengan point of view. Atau yang sering umum digunakan itu objective angle. Jadi kita sebagai pengamat.
kita ngelihat situasi yang sedang terjadi di dalam video. Ini ada orang berdua ngobrol, yang satu lagi masak di dapur. Di Unika Atmajaya itu ada ini nih, laboratorium kuliner. Jadi teman-teman yang suka dengan jurusan pariwisata, nah di fakultas kami ada tuh program studi pariwisata. Siapa tahu pengen jadi chef, ngambilnya ke situ. Labnya ada tuh, kalau yang seneng nonton MasterChef, Hell's Kitchen, nah itu prakteknya tuh bisa dijajalin tuh kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih situasinya nih di dalam video ini. Oh, dia lagi masak, oh ini dua orang lagi ngobrol, itu namanya subjective angle. Nah, ini kita mau masuk kepada pergerakan kamera. Kalau tadi kan itu sudut pandangnya, ya. Kalau sekarang kita mau lihat pergerakan kameranya, ada macam-macam nih, teman-teman. Dan ini beberapa kita pilihin yang umumnya digunakan dalam proses pengambilan video. Yang pertama itu ada jenis pergerakan kamera tracking namanya. Tracking itu kita sebagai kamera person yang mengambil video, memegang kamera, itu kita ngikutin posisi objeknya bergerak. Jadi kalau saya ambil contoh di sini seperti ini, teman-teman bisa lihat. Semoga di tempatnya bergerak ya. Nah itu kan orangnya lagi naik sepeda. Kita ngikutin dia tuh jalan. Kameranya diem, kita ngikutin dia jalan. Jadi waktu video ini diambil, kita itu pakai alat bantu, nggak bisa lah kita ngikutin sepeda secepat itu gitu ya, dan mulus lagi. Jadi kita pakai alat bantu. Si kamera person itu naik di atas kendaraan lain, dalam hal itu waktu itu mobil gitu ya, lalu sembari talentnya goes sepeda, si mobil jalan. Nah si kamera person ngikutin. Itu namanya tracking. Bahkan di beberapa kamera yang canggih itu dia ada ininya, ada relnya tuh ya, kalau yang canggih itu. Jadi dia ngikutin objek yang bergerak itu sembari jalan. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil video kereta api itu, nah itu kan harus ngikutin si keretanya tuh, ya kan? Nah itu kira-kira pergerakan kamera yang dilakukan tracking itu seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan pergerakan kamera panning. Nah kalau panning ini seolah-olah adik-adik itu kalau perhatikan kameranya itu seperti orang menengok ke kiri dan ke kanan gitu. Kalau dilihat di contoh dia modelnya gini. Nah, dia nengok kan dari kanan ke kiri. Ya kan kelihatannya, jadi di frame-nya itu dia bergerak dari kanan ke kiri. Atau bisa juga dari kiri ke kanan. Itu yang disebut dengan panning. Jadi pergerakan kamera kiri kanan atau kanan kiri. Atau dengan kata lain pergerakan kamera secara horizontal, teman-teman sekalian. Dia secara horizontal, kalau ini dari kanan ke kiri dia. Terus dia gerak lagi ke kiri. Itu kan seperti orang nengok kan ya, kiri kanan. Itu panning. Karena nanti kita akan lihat ada yang disebut dengan tilt up dan tilt down. Kalau panning tadi pergerakannya horizontal, kiri kanan. Kalau tilt up, tilt down itu atas bawah, teman-teman. Kameranya naik turun. Jadi seperti orang mendongak dan menunduk gitu ya, kalau orang melihat gitu, manusia melihat. Contohnya seperti ini, tilt up. Ya naik ke atas, mendongak, naik ke atas. Nanti ada yang posisinya sebaliknya tilt down dia. Kalau tilt down seperti ini, dari atas, nanti dia ke bawah. Sinta, take 1, action. Hai sahabat Ratma, perkenalkan nama aku Aurelia Grace dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Hari ini sahabat Ratma akan aku ikut dalam salah tuh dia tuh teksnya ya, salah lupa dia naskahnya, terus diulang lagi, di-cut makanya kan ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, tilt down itu setelah ngeliat ke atas, si kameranya itu nengok ke bawah gitu. Terus melihat ke objeknya itu normal angle kan, dia berhentinya di normal angle tadi setelah nengok ke bawah, itu tilt down. Nah ini yang dollying ini yang paling kayaknya sekarang lagi seneng ya orang-orang bikin video model dollying ini. Jadi si kamera itu ngikutin objeknya bergerak, tapi bukan dari samping begitu kayak tadi. Kalau itu namanya kan tracking tadi kan, dari samping. Kalau ini dia ngikutin kemana dia jalan gitu ya, seperti ngekorin objek. Tergelap untuk Kira-kira bisa gini. melakukan praktikum. Nah, orang lagi jalan, si kamera ini ngikutin dia, ya.
Nah, itu disebut dengan dollying karena ada objek bergerak lalu diikuti kemana dia berjalan. Dan ini adalah bagian dari POV, first person view, dia ngikutin ya kemana dia pergi. Nanti dia masuk ruangan, dia ikut lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan teknik pergerakan kamera yang disebut dollying. Lalu sekarang kita akan lihat jenis shotnya. Ya, udah kita lihat sudut pandangnya, ada pergerakan kamera. Sekarang kita lihat jenis-jenis shot yang bisa kita pilih kalau kita mau bikin video. Yang pertama ada jenis shot extreme close up. Kalau kita ambil gambarnya objeknya manusia, maka extreme close up itu biasanya fokus pada panca indera tertentu. Dalam hal ini misalnya saya ambil contohnya matanya orang gitu ya, mata talentnya. Atau saya mau fokus kepada extreme close up ke hidungnya, bisa aja. Atau saya mau extreme close up ke tangannya, boleh aja. Tergantung apa yang mau jadi penekanan pada video yang teman-teman bikin. Nah, extreme close up-nya ke arah sana gitu ya. Jadi kalau ditanya extreme close up yang modelnya kayak gimana ya? Ingat aja ini. Fokus gambarnya itu pada panca indera tertentu kalau objeknya manusia gitu ya. Ada juga berikutnya yang lebih menjauh dari extreme close up itu big close up. Patokannya apa? Kalau orang objeknya, orang itu kelihatan dari batas dahinya dia sampai ke dagunya. Jadi bisa dibilang wajahnya lah. Tapi kita nggak bisa lihat badannya. Itu yang disebut dengan jenis shot big close up. Lebih jauh daripada si extreme close up kan, dia lebih narik jarak gitu ya. Itu big close up. Lalu ada yang close up. Nah, kalau close up ini lebih dia mundur lagi gitu ya. Batasnya apa? Batas kepala orangnya kelihatan sampai ke bahunya minimal. Itu kelihatan. Biasanya ini kalau close up tuh display picture untuk zoom tuh dia close up dia. Kan teman-teman lihat tuh, badan kita kan cuma sampai bahu semua dari kepala. Ya kan? Ini namanya frame close up nih yang ada di Zoom, ada di aplikasi apa Teams atau apa ya, itu semua pakai modelnya itu. Tapi kalau misalnya kita fokus hanya ke dahi sampai ke dagu, itu tadi big close up ya. Lalu mundur lagi yang lebih berjarak lagi itu adalah medium close up. Kalau saya posisinya lebih mundur dan saya kelihatan sikunya gitu ya. Nah, itu batas siku sampai batas kepala kelihatan. Itu kita udah masuk ke jenis shot yang medium close up. Lebih mundur lagi dia, lebih ada jarak, nggak sedekat yang tadi. Kemudian makin jauh lagi medium shot. Di sini bahkan si objeknya itu kalau orang dari pinggang sampai kepalanya dia kelihatan, teman-teman sekalian. Ya kan, dia makin jauh soalnya. Dengan begitu makin kelihatan kan si orang itu ada di mana sebenarnya si objeknya itu. Itu yang disebut dengan medium shot. Jadi batas-batasnya tadi kelihatan tuh, mulai dari cuma indranya aja mata, terus mulai dari dahi ke dagu, terus dahi ke bahu ya, kepala ke bahu, lalu kepala ke pinggang sekarang, medium shot. Lalu ada lagi yang disebut dengan near shot. Near shot ini batasnya antara kalau objeknya orang lagi-lagi dari kepalanya kelihatan sampai ke lututnya ya, sampai ke lututnya. Jadi tadi kan batas terakhirnya kan di pinggang ya, setelah dari dahi ke dagu, dahi ke bahu, dahi ke siku ya, kepala ke siku, kepala ke pinggang, sekarang kepala ke lutut. Makin mundur lagi kan kameranya itu, makin kelihatan lagi si orangnya, makin penuh gitu. Itu yang disebut dengan near shot. Berlanjut lagi full shot, teman-teman sekalian. Dari kepala sampai kaki full dia kelihatan gitu ya. Dari kepala sampai kaki. Dia udah mulai kelihatan sebagai satu tubuh orangnya itu tampil ada di situ. Nah, itu saya ambil fotonya atau videonya tuh si Kak Adela sama Kak Esther tuh lagi main di laut. Jadi tujuannya full shot itu untuk ngasih lihat si talentnya itu lagi ada di mana lokasinya. Dengan ngambil full shot gini kan teman-teman kalau lihat waktu ada dua orang norak tuh udah lama nggak liburan tuh ya main di laut, bahagia bener tuh mukanya gitu kan. Main di laut mana tuh? Kita mungkin dugaan kita di Ancol kali itu, apa di Anyer kali, apa di Bali tuh gitu kan. Kita udah bisa mulai kira-kira gitu ya. Itu lokasinya di mana kalau ngambil full shot. Tapi kalau saya ambil dia secara extreme close up kayak tadi, matanya doang misalnya saya ambil, kan kita nggak tahu dia ada di mana ya nggak? Masa kita bisa tahu sih dari lihat matanya doang gitu kan, nggak mungkin ya. Itu bukan paranormal.
ngasih lihat di close up si kepala sampai dagu aja kita belum bisa tahu dia ada di mana. Bahkan sampai pinggangnya aja saya ambil, kita masih belum bisa nebak gitu. Tapi kalau udah satu badan begini full shot, yang nonton tuh bisa mengira-ngira lah. Oh itu lagi di pantai itu tuh di tadi tempatnya Pak Pur kali itu Nusa Kambangan kali itu misalnya gitu kan, bisa kelihatan tuh di situ lokasinya. Itu gunanya full shot. Ada lagi yang long shot. Nah ini lebih jauh lagi nih dia. Ini benar-benar mau ngasih lihat lagi lokasinya dengan jelas dia ada di mana tuh, gitu ya. Objek itu terlihat utuh ya dengan adanya jarak pengambilan yang agak jauh untuk menandakan lokasi juga dia. Makin kelihatan tuh waktu ngambil gambar yang kiri tuh si Kak Esther tuh emang dia request tuh dia ambilin gue dong gambar situ bagus tuh bunganya tuh ungu-ungu merah. Nah, karena dia mau ngasih lihat itunya gitu. Si bunga-bunganya itu yang bagus itu gitu. Mau ngasih lihat ada lokasi yang indah gitu kan lewat pengambilan gambar long shot ini. Coba bayangin kalau misalnya dia tadi request tuh. Itu kalau nggak salah yang ngambil gambarnya Kak Adela tuh foto yang kiri. Jadi si Kak Esther bilang kan, Del fotoin gue dong, videoin gue dong di situ tuh mau ngasih lihat bunganya. Terus dia ambilnya big close up, ya nggak kelihatan lah bunganya, ya kan? Orang maksud dia pengen kasih lihat bunganya sama lokasinya, malah diambil big close up kan ngaco, ya kan? Kamera personnya nggak bener gitu, dimintanya apa, ngambil shotnya apa. Jadi dilihat kebutuhannya kan gitu. Terus dibalik, sore harinya gantian, yang satu yang minta tuh, fotoin gue dong gitu kan, videoin gue nih pas sunset gitu kan. Dia minta kan kelihatan sunsetnya, diambil dong misalnya sama si Kak Esther tadi near shot gitu sampai lututnya, ya nggak kelihatan lah sunsetnya di mana kalau kita ngambilnya di sininya doang nih misalnya gitu kan. Tapi kan dia mesti ambil long shot supaya kelihatan oh nih ada si Adela di situ lagi nikmatin, tahu bengongin sunset apa bengongin kuliahnya dia nih, tugas belum kelar nih besok nih, aduh gimana nih, nah, itu kan ya sambil merenung dia di laut tuh. Nah itu gunanya long shot tuh teman-teman sekalian. Atau ada lagi extreme long shot. Nah ini lebih jauh lagi nih diambilnya teman-teman sekalian. Posisinya itu sangat jauh dari objek. Objek terlihat di suatu lokasi tapi sangat jauh. Maka orangnya itu kalau objeknya orang kecil sekali dia. Gitu ya. Nah ini kebenaran saya ngambil soalnya waktu kita kerja ini nih, jadi pengambilan gambar ini nih, mereka ini memang mahasiswa yang ini durhaka sama dosennya. Jadi dosennya itu suruh jagain sendal, suruh jagain tas gitu ya. Kalau mereka bawa tas, Pak tolong tungguin ya gitu. Dia main di laut gitu. Saya nungguin tuh, jagain sendal, jagain tas gitu di pasir gitu, panas-panasan. Ya udah saya tungguin di situ daripada gabut kan ya teman-teman. Ambil video saya gitu kan. Ambil video sambil nungguin dia main gitu. Ya udah saya videoin dia tuh pakai extreme long shot. Karena dia jauh di depan sana tuh, ya kan? Kecil tuh orang berdua. Pokoknya kalau udah kayak gini, mereka lupa diri lah. Kayak soalnya perginya berdua gitu ya. Saya nggak dianggap dah gitu ya. Pada main sendiri gitu. Foto-foto, video gitu. Ya kalau dia lulus tuh berarti Tuhan baik sama dia. Padahal udah durhaka sama saya gitu kan ya. Nah kira-kira kayak gitulah extreme long shot. Ada lagi jenis shot yang unik, namanya over the shoulder atau OTS. Nah ini pengambilan gambar dari belakang sebuah objek, tapi dari atas bahunya. Jadi seolah-olah tuh teman-teman kalau lagi ngambil OTS tuh kayak, tahu nggak sih kalau ada temen lagi di depan, lagi ngeliat sesuatu, terus kamu ikutan melihat dari balik bahunya gitu, ya kan? Ini contohnya misalnya ada teman kita lagi ngeliat, aduh saya lupa nama mesinnya apa ya ini ya Kak Adela, saya lupa. Untuk baca koran ini nih, koran secara digital itu bukan komputer, jadi ada istilahnya. Nah, Microfiche, Pak. Apa namanya? Microfiche. Oh ya, microfiche itu ada di Atmajaya itu ada tuh namanya alat microfiche. Jadi kalau kita mau ngelihat koran-koran zaman dulu yang udah usang kan dibikin dalam bentuk soft copy. Nah ngebacanya itu pakai alat ini nih teman-teman. Nah si mahasiswa ini lagi baca kan lewat microfiche itu. Nah lalu kita seolah-olah lagi ikutan melihat dari belakang. Nah itu namanya over the shoulder. Jadi melihat ke sebuah objek gitu ya, tetapi lewat belakang objek yang lain. Itu disebut dengan over the shoulder. Ada lagi jenis shot to shots. Jadi ada dua objek di dalam satu frame yang sama.
Nah, teman-teman sekalian, kalau di Unika Atmajaya itu khususnya prodi ilmu komunikasi, kita punya radio kampus gitu, namanya A-Radio. Itu di kaosnya 2 orang itu ada tuh ya, tertulis A-Radio. Nanti teman-teman lihat ya, di Spotify ada tuh. Kalau pengen dengerin podcastnya, mereka banyak podcast yang lucu-lucu tuh. Nah, itu yang bikin teman-teman mahasiswa tuh. Nah, 2 orang ini adalah penyiarnya, penyiar A-Radio. Nah, dia lagi bikin video untuk ngenalin A-Radio. Muncullah mereka berdua secara bersamaan kan gitu di dalam frame. Ya kita ambil kan di sini normal angle tuh ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat paling nggak setengah badannya dia gitu. Tetapi dalam satu frame yang sama untuk 2 objek. Itu yang disebut dengan two shots gitu ya. Nah, berikutnya ada lagi established shot, yaitu sebuah jenis shot yang kita pakai untuk menunjukin tempat. Biasanya ini shot-shot yang sifatnya landscape ya, untuk menunjukkan sebuah lokasi gitu. Tanpa satu objek fokus yang saklek gitu. Seperti kayak yang kiri ini, pokoknya kita mau kasih lihat bahwa ini ada di pantai gitu ya. Ada di pantai yang kalau tadi meminjam istilah teman-teman, suasana menjelang matahari terbenam gitu ya. Kan kelihatan tuh dengan established shot, oh itu adalah sebuah pantai lagi mau sunset gitu. Yang kanan juga nggak ada objek yang fokus satu tertuju kan ya gitu. Tetapi yang mau dikasih lihat adalah lokasinya di mana gambar itu diambil. Lagi-lagi suasana juga dapat kan, itu mau matahari terbenam gitu ya. Terus ada sebuah pertunjukan tari kecak Bali gitu ya. Kalau teman-teman yang udah pernah ke Bali dan mungkin pernah nonton ini pasti bisa langsung tahu tuh. Oh, itu daerah Uluwatu Bali tuh yang monyetnya gitu kan. Pasti inget tuh karena ada established shot ini. Di sini aku dan Esther akan menjelaskan beberapa hal nih tentang video editing, teman-teman. Disclaimer dulu juga, aku sama Esther bukan yang jago banget gitu editingnya, cuma kami bisa ajari dikit-dikit lah gitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih jago, nanti kita bisa saling tukar ilmu aja ya teman-teman. Jangan terbatas karena kita yang memberikan workshop, tapi teman-teman nggak bisa ngajarin gitu. Tenang aja. Nah, tapi untuk di sini nanti kita akan jelasin mengenai aplikasi Adobe nih, khususnya Adobe Premiere. Jadi kalau misalnya dari teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada yang terkendala download Premiere-nya atau ada yang lagi nggak bisa dipakai Premiere-nya juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa hafalin prinsip-prinsipnya aja dalam video editingnya. Tapi mohon maaf, hari ini kita akan presentasikannya menggunakan Adobe Premiere gitu. Esther. Jadi kita akan jelasin sedikit nih teman-teman mengenai video editing practice. Untuk secara singkat aja, nanti karena kita akan lebih ke prakteknya itu sama Kak Esther. Langsung next. Oke, jadi untuk yang pertama aku mau jelasin sedikit nih, sebenarnya di Adobe itu merupakan dia itu kita sebagai para penggunanya untuk mengedit foto, video, audio. Di situ mereka juga ada aplikasi-aplikasi lain yang mungkin nggak cuma buat foto, video, audio, tapi ada juga buat yang lain gitu. Kita lihat ke yang berikutnya. Ada apa aja sih aplikasi ini? Ada sampai 30 aplikasi, teman-teman. Nah, logo-logonya bisa kita lihat di sini. Aku mau ngajak teman-teman belajar juga, jangan supaya nggak dengerin aku doang. Kira-kira aku mau cari nih 3 teman atau 2 teman-teman yang mungkin bisa sebutin 3 aplikasi dari aplikasi-aplikasi Adobe yang ada di layar kalian ini. Namanya apa aja, logonya yang mana, sama gunanya apa aja. Kalau bisa nanti kita catat gitu. Yang bisa jawab benar di GoFoodin nanti sama Kak Esther dari Cirebon ya. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak? Langsung raise hand aja, atau mungkin mau sebutin namanya dulu di kolom chat kalau ada yang tahu. Langsung pada Google semua nih.
Gak apa-apa, kita cek. Oke, ini ada Tadeus. Tadeus boleh on mic nggak? Ya, halo. Halo, gimana tadi? Kamu taunya apa aja tuh tadi kamu sebutin? Yang pertama itu AI itu Adobe Illustrator, yang AE itu After Effects, PS itu Photoshop. Oke, kalau apa tadi, Yus? Kenapa? Kamu tahu nggak? Kalau AI itu buat apa? Buat gambar. tulis. Kalau After Effects? Buat ngedit foto. Masuk nih. Kalau After Effects belum kepikiran ya, udah nggak apa-apa. Kalau Photoshop? Buat nambahin sesuatu foto, ngedit foto. Oke, berarti kamu tadi benar kalau yang Illustrator atau AI itu dia biasanya buat gambar, benar ya. Cuman kalau untuk After Effects itu dia lebih ke animasi video. Lalu kalau untuk Photoshop dia buat nambahin foto gitu, itu sih. Oke, itu teman yang lain dari Michelle kayak Michelle taunya apa aja, Michelle? Michelle, Aku tahu kalau Adobe. Tapi kenapa, aku tahu Michelle? kalau Adobe gitu aku nggak terlalu tahu, tapi tahu ada Photoshop sama Illustrator. Oke. Oh, ada Photoshop sama Illustrator aja ya berarti ya tadi ya. Oke, kalau gitu. Oh ya, mohon maaf teman-teman, suara aku masih putus-putus guys sekarang. Sekarang enggak. Oke. Kadang-kadang Kak Edela, kadang-kadang. Oke, baik. Mohon maaf ya Pak dan teman-teman. Sekarang ini biasanya otaknya doang yang mandet, hari ini internetnya juga mandet ternyata. Mohon maaf. Semoga sudah cepat kembali, cepat pulih dia. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Michelle. Ada Adril nih terakhir. Adril. Saya tahu 4, Kak. Oke. Kamu tahu apa aja nih, Adril? Yang AI, AE, LR, sama PS. Oke, AI. AI yang tadi buat apa tuh, Adril? Buat yang kayak lebih ke foto-foto gitu. Illustrator. Kalau tadi apalagi kamu PS? PS, Photoshop. Photoshop buat ngedit foto, bisa tambahin buat collage, bisa buat ngedit-ngedit kayak tone gitu segala macam. Oke, bahasa kamu udah collage ya. Oke. Habis itu apalagi pernah buat collage di situ. Oke. Wah, ini waduh, oke. Oke, ini sekarang masih putus-putus gak aku? Aduh, maaf banget. Lagi gangguan listrik ini kayak. Oke, kalau gitu mungkin dari Esther mungkin bisa dibantu dulu Tapi kalau tadi udah dari sudah kan ada 4 berarti ya. Kita catat aja berarti ada Michelle, Adil, sama Tadeus ya. Oke. Silakan Kak Esther, mohon dibantu dulu. Oke. Nah, untuk video editing udah pasti kita pakai ada Premiere Pro. Apa sih yang perlu kita ketahui tentang ada Premiere Pro? Ada Premiere Pro ini merupakan sebuah software yang jelas pasti lahiran dari Adobe yang dapat digunakan untuk video editing secara general.
Nah, ini ada beberapa istilah penting yang di Premiere Pro ini tuh, istilah ini tuh minimal tuh kalian tahu gitu. Workspace, sequence, timeline, toolbox, rendering, FPS, dan juga masih banyak lagi. Apa aja yang perlu diketahui? Pertama ini ada workspace. Jadi workspace ini tuh begitu pertama kali kalian membuat nih project, itu akan langsung munculnya workspace ini. Nah, workspace ini itu tuh dibagi juga jadi beberapa part. Bukan beberapa part, jadi beberapa bagian di satu workspace. Ada search, program, project, dan juga timeline. Kalau program ini, dia itu nanti bakal nunjukin preview video kita yang lagi diedit di timeline. Nah, timeline ini itu tuh tempat kita bakal ngedit audio dan video kita. Nambahin transisi, nambahin efek, itu semua dilakukan di timeline. Project ini nanti tempat kita naruh footage atau raw video kita. Sedangkan search ini, itu tools utamanya ada efek control, di mana kita nanti bakal ngatur efek-efek yang akan kita taruh di videonya. Gitu. Lalu selanjutnya ada sequence. Sequence ini juga penting. Kenapa sequence ini itu tuh dikatakan sebagai sebuah wadah yang kita gunain untuk ngedit video kita, untuk gabungin video kita, untuk gabungin audio kita. Nah, sequence ini tuh juga ada Kak Esther suaranya hilang ya? yang sering digunakan dalam video editing itu adalah 24. Tapi kalau misalkan case-nya di sini kita ambil contoh film Marvel. Marvel itu kan filmnya kan lebih action ya, banyak gerak-geraknya, banyak action-actionnya. Nah, itu kalau film yang jenis begitu, kita nggak bisa pakai 24 fps doang. Itu harus lebih dari 24. Karena kalau misalkan FPS-nya ini angkanya lebih kecil, let's say kita pakai 24, itu kalau untuk video yang banyak gerakannya, itu tuh dia bakal hasilnya tuh nggak bagus. Karena kalau FPS-nya makin kecil, maka video yang banyak gerakannya itu dia nggak akan mulus hasilnya, dia bakal lebih jelek. Jadi kalau misalkan videonya lebih banyak gerakannya, itu harus pakai FPS yang lebih dari 24. Begitu. Lalu selanjutnya ada frame size. Di sini frame size ini itu ukuran dari frame yang akan kita gunakan di sini. Biasa pakainya itu 1920 kali 180 pixels, atau rasionya itu 16:9. Oke, itu aja penjelasan singkatnya. Sekarang kita akan langsung praktis. Di sini nanti aku akan nunjukin praktik ngedit video, basic ngedit video di Premiere Pro. Oke, aku stop share dulu ya. Kak Esther, di share screen-nya ada blocking gelapnya, mungkin bisa di-uncheck optimize kliknya ya. Oke. Terima kasih, Kak Esther. Teman-teman udah mulai boleh sambil buka Premiere-nya buat loading aplikasinya. Sebelum aku jelasin lebih lanjut di Premiere-nya, aku mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman ada nggak sih yang udah familiar gitu sama aplikasi Premiere ini, atau udah sering pakai gitu aplikasi Premiere? Ada nggak kira-kira? Kalau ada boleh share. Biasa kalian pakainya buat apa? Gitu. Adakah? Mungkin tadi udah banyak yang suka video editing nih, yang suka bikin video. Kira-kira dari teman-teman ada yang pernah pakai Premiere nggak editingnya? Oh, ada yang pernah nih. Frederick. Oh, Nielsen dulu deh. Nielsen, pernah Nielsen? Boleh ceritain nih, Sal, pakai Nggak pernah. apa? Ini harus bayar ya? Oh iya, kalau untuk Adobe kebanyakan harus berbayar sih. Cuman kita sering pakai crack-nya sih biasanya. Kalau misalnya emang masih belum bisa berbayar gitu. Gitu, Nielsen.
Oke. Tapi sebenarnya kamu pernah pakai Adobe yang lain kah mungkin? Enggak sih. Oke, karena untuk Adobe dia beberapa ada yang gratis juga seperti Lightroom itu dia gratis tidak berbayar. Terus ada Premiere Rush juga kalau tidak salah dia tidak berbayar gitu. Cuman kalau untuk Premiere Pro, After Effects dan lain sebagainya kebanyakan dia berbayar harus membership gitu. Atau mungkin ada yang pakai software editing video lain? Boleh Mungkin ceritain, ada yang bisa pakai apa? pakai selain Adobe. Atau tadi ini ada yang pernah nih, ada Frederick S2 Oh iya, Fredrik, 13. boleh. Kamu Coba ceritain, udah kamu S2 pakai aja, aplikasi Frederick. apa, buat apa, video apa? Iya, gimana Frederick? Sharing dong. Kalau saya pakai Premiere Pro buat bikin sinematik sih. Tadi bikin apa? Sinematik. Sinematik, wow. Sinematik, wah. Jago nih kayaknya nih. Bikin kayak video apa tuh, Frederick, kalau boleh tahu? Ya lebih sinematik kayak ke pemandangan atau ke mobil sih, Kak. Kayak shoot gitu. Oh, Oke. Ini Belva ada DM aku juga nih, direct message. Katanya udah pakai Premiere Pro. Coba boleh Belva ceritain. Gimana? Kamu pakai gimana? Sharing ke kita. Aku waktu SMP masuk desain terus diajarin. Aduh, udah jago dong berarti dong. Udah familiar dong sama ininya, Premiere. Jangan udah jago deh kita lagi, Del. Iya, jangan lebih jago nih. Oke. Aku sama Adel sini feel free banget ya kalau misalnya kalian mau kasih masukan atau sharing-sharing gini, karena aku sama Adel juga masih belajar, Adel. Kita belum benar-benar jago. Karena aku sama Adel pun kayak mulai belajar tentang ini editing gini tuh juga masih hitungannya belum baru 1 tahun kayaknya, Adel ya, belum benar-benar sampai bertahun-tahun gitu. Benar. Masih sangat-sangat belajar. Jadi feel free banget ya kalau kalian mau kasih masukan atau kasih sharing ke kita. Gitu. Ada lagi yang mau sharing? Ini Tadeus pernah pakai kateter, tapi sekarang pakai Movavi. Oke, dulu pas kamu pernah pakai gimana tuh Tadeus? Lebih, kalau kamu bandingin sama aplikasi yang sekarang kamu pakai, mungkin lebih gimana tuh? Lebih enak sih, karena peralatannya lebih banyak. Efek-efeknya lebih banyak. Oh, enakan Premiere maksudnya? Ya. Oke, kalau gitu. Oke, thank you Tadeus. Ini ada lagi lain? Ada nggak? Oh, ada lagi. Ryan Gerald Mulyono, boleh share. Kalau saya sih pakai Premiere Pro juga. Oke, buat bikin apa tuh Brian? Kayak banyak tugas. Tugas kan buat video pakai Premiere Pro. Salah satunya bikin apa tuh videonya tuh? Salah satunya saat saya SMP kelas 7 disuruh buat short film. Wow. Kan pakai Premiere Pro. Wah, mantap ya, sejak SMP udah pakai Premiere Pro ya. Kayak saya mau ini buat satu film 1 jam atau 90 menit, 60 ke 90 menit buatan sekolah. Oke. Masa depannya. Oke. Wah, udah jago-jago ya, jangan-jangan itu. Jago ya, aduh. Tiper nih. Waduh. Oke. Kalau jangan, kita nggak berkali kali ya harus gantian ngajarin kita kali, bukan kita kali. Iya, jangan kita dengerin aja apa? Kita dengerin aja nih kayaknya. Iya, boleh kali ya. Kita dengerin aja kali ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai nih. Kalau nggak, kalau kita tungguin lagi kayaknya udah bisa semua ternyata Premiere. Iya, udah bisa semua ya. Nggak perlu kita kasih tutorial lagi. Oke. Udah pada kebuka semua aplikasinya? Dari teman-teman, apakah ada yang terkendala lagi? Sebelumnya kalau misalnya teman-teman memang belum bisa menggunakan Premiere, misalnya biasanya cenderung ke Mac ya, karena Mac susah kalau untuk download yang crack-nya gitu. Nggak apa-apa, teman-teman pakai aja aplikasi yang teman-teman punyain. Cuman kadang dia pakai, term atau istilah-istilah di dalam aplikasinya suka berbeda nih. Kadang misalnya di Premiere atau misalnya teman-teman pakai Filmora atau pakai apapun itu, biasanya termnya beda-beda. Cuman mungkin teman-teman bisa lihat aja prinsipnya tuh, oh kayak gini. Oh misalnya mungkin yang general-general seperti opacity atau apa, kadang itu dia sama. Cuman kalau untuk fitur-fitur yang lain, kadang dia nama-namanya beda gitu. Jadi mungkin kita bisa belajar aja secara general seperti apa gitu. Silakan Esther. Oke. Bentar Del. Ini malah Premiere gue yang nggak mau kebuka. Bentar ya. Ya, ini suka terjadi teman-teman. Ini 1, gue nggak mau kebuka. 2, rendering itu bisa 1 hari gitu teman-teman. Sering terjadi, sangat sering terjadi. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang udah sering edit video udah paham kali ya rendering tuh. Rendering tuh biasanya kalau misalnya kalian sudah selesai edit,
itu nanti kita akan dirender gitu, apa ya, dijadikan video gitu bentuknya dari file aplikasi tersebut, nanti kita jadiin ke video gitu. Ini ada yang bilang Frederick rendering tergantung spek device ya, betul banget gitu. Jadi kadang kita harus menggunakan laptop yang biasanya ada graphic card-nya kalau misalnya kita mau ngedit video ya. Kalau misalnya foto sih nggak harus pakai graphic card, itu bisa. Cuma kalau untuk video karena biasanya aplikasi itu berat, terus mereka membutuhkan spesifikasi tertentu, jadi kebanyakan kita harus pakai si graphic card ini gitu. Graphic card tuh apa? Graphic card tuh untuk editing itu gitu, khusus untuk editing gitu. Untuk gaming juga kalau nggak salah ya, cuman aku kurang paham sih kalau gaming ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang paham bisa di-sharing juga di sini gitu. Seperti itu. BTW di sini kalian yang pakai Premiere pakai tahun berapa? Oh iya, pada pakai yang tahun berapa punya guys, karena si Adobe ini tuh dia tiap tahun ya Iya, memang update kali ya, dia ada 2000 ini, 2000 itu. Kadang di setiap tahunnya pun update-nya bisa beberapa kali dalam beberapa bulan gitu ya. Berarti dia bisa ada misalnya 2021 versi apa, 2021 versi apa. Nah, kadang tuh juga mungkin workspace-nya berubah, mungkin ada term-term baru, ada fitur-fitur baru, biasanya dia kayak gitu. Gimana dari Esther udah bisa kebuka? Aduh, maaf nih, Premiere gua belum kebuka. Sorry, bentar. Oke. Nggak apa-apa, sering terjadi gitu teman-teman. Itu dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing dulu mengenai, siapa tahu ada yang mau cerita-cerita dulu editing Premiere, ada trouble ini Kak, itu diapain? Nggak juga sih, aku nggak paham juga sih, aku nggak bisa membantu, mohon maaf nih. Cuman kalau mau sharing-sharing mungkin kita bisa antisipasi ke depannya gitu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau cerita kayak, aku selama ini pakai Premiere, sering ngalamin ini, sering ngalamin itu nih. Gitu barangkali siapa? Brian yang katanya tadi udah pakai sejak SMP, sering ngalamin kendala apa enggak? Kayak aku misalkan sekarang nih kendalanya buka aplikasinya. Bang kayak gini, saya tahu juga apa itu sinematografi. Oke. Gimana tuh Brian? Sorry tadi kayak suara kamu sempat hilang. Saya nggak bisa ngomong lagi. Sekolah harus nge-mute semua orang kecuali narasumbernya. Oke, mohon maaf mungkin terjadi kendala teknis. Nggak apa-apa. Gimana Brian? Pakai Premiere pernah ada ngalamin kendala nggak? Misalkan tiba-tiba satu kata, enggak. Apa gitu. Satu kata, enggak. Belum pernah. Berarti ini lancar jaya nih kalau kayak Iya, lancar ya. Mungkin device-nya juga mendukung ya. Mungkin soalnya agak trikinya kalau Adobe itu kalau device-nya kurang mendukung dia bakal ya begitulah ya, lemot atau begitu. Nah, itu Premiere kadang error. Siapa tuh? Michael Christian. Benar, kadang error kan. Kayak aku sekarang ini buat ngebuka lama banget. Iya, bahkan si Esther ini pakai Mac, karena teman-teman Mac kan emang suka dipakai buat editing ya, cuman sering terjadi kayak gitu karena emang aplikasi si Adobe ini agak berat gitu. Ini aku udah kebuka nih, coba aku share screen ya. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa tolong disiapkan juga ya Adobe Premiere-nya. Bagi yang bisa, bagi yang tidak bisa nggak apa-apa pakai aplikasi kalian aja. Iya. Ini udah kelihatan belum ya? Aku share screen. Oke, ini tampilan awal ya, begitu kalian buka Premiere udah kebuka. Pasti, oke, kita mulai ya. Pertama, kalau misalnya kalian mau bikin video, pasti ini project di sini kalian bisa ngatur judul projectnya apa, dan kalian juga bisa ngatur location-nya apa di sini. Di sini misalkan aku kasih judul project workshop ya, workshop smart. Nah. Oh iya, kalau misalkan kalian nanti aku tengah-tengah lagi ngomong, kalian misalkan mau ada pertanyaan atau mau apa, langsung ngomong aja open mic atau raise hand juga boleh, oke? Feel free banget kalau misalkan kalian mau nanya. Oke, kalau misalkan kalian udah nentuin nama projectnya dan juga kalian juga udah nentuin location-nya, kalian bisa langsung oke aja. Oke, ini tadi, ini ada workspace. Tampilan pertama yang begitu muncul, begitu kalian ngebuka si Premiere-nya. Dan
pertama kali kalian harus lakuin adalah membuat sequence. Caranya adalah file, new, dan sequence. Nah, di sini tuh sequence itu banyak banget ya pilihannya. Kalian bisa sesuaiin sama footage kalian. Nah, di sini tuh biasanya kalau kita di lab kom itu biasa kita footage-nya itu kebanyakan ngambil dari kamera DSLR. Di sini makanya aku biasa makainya ini, yang digital SLR dan ngambilnya yang 1080 gitu. Dan di sini biasanya aku pakai FPS-nya itu yang 24 fps. Tuh. Sejauh ini ada yang ngalamin kendala atau kejar atau aku terlalu cepat ngomong ya? Feel free ya teman-teman kalau mau ngomong. Nah, Esther mau tanya dong, itu apa screen-nya kayaknya agak blur ya? Share screen-nya. Oh ya, bentar ya. Apa mungkin justru harus di-optimize sekarang, atau Kak Esther-nya sambil off cam kali, mungkin jaringannya yang kurang bagus. Mungkin ya, Pak. Saya soalnya udah optimize. Oke, coba saya ulang ya. Ya. Oke. Apakah sekarang masih kurang jelas? Masih agak blur sih, tapi mungkin udah lebih mending dari yang tadi. Kalau teman-teman masih kurang kelihatan, bisa ditanya aja kali Kak. Nanti langsung aja resign atau langsung on mic aja, dipotong aja Kak Esther-nya. Nanti langsung tanyain aja Kak itu apa gitu, biar kita bisa jelasin juga. Oke. Oke, di sini aku pakai sequencer yang untuk digital SLR dan pakai 180 dan pakai 24 fps. Di sini video settingnya frame size-nya pakai 1920, 180 yang emang umum digunakan. FPS-nya sini 23,976 yang kalau dibuatin jadi 24 fps. Gitu. Oke, kalian di sini juga bisa nih namain sequence kalian. Gitu. Kalau udah tinggal pencet OK. Dan nanti di sini muncullah sequence ini, nanti bakal muncul di timeline kalian. Ini nih timeline. Ini timeline kalian bakal muncul di sini sequence pertama kalian. Lalu selanjutnya adalah import footage-nya atau raw videonya. Ada dua cara sebenarnya. Pertama bisa kalian file, import. Nanti kalian bakal langsung kehubung sama file di laptop kalian. Gitu. Nah, nanti masuklah ini ke bagian project. Atau ada cara lainnya adalah kalian langsung ngebuka folder kalian dan kalian langsung drag aja nih si videonya ke timeline kalian. Seperti itu. Nanti dia bakal otomatis muncul di bagian project. Sampai sini ada yang ngalamin kendala? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Di sini kalian kalau misalkan mau masukin semua footage kalian dulu boleh, atau misalkan kalian mau masukin satu seiring kalian ngedit juga boleh. Kalau aku pribadi biasa lebih suka aku masukin satu seiring aku lagi ngerjain editannya doang gitu. Oke. Biasa kalau misalkan di video itu kan awal sebelum masuk video itu biasa ada muncullah logo si perusahaan atau misalkan organisasinya. Let's say di sini kalian mau buat tugas kalian, misalkan kalian mau pertama munculin logo SMAK atau BPK sistem itu namanya adalah bumper logo. Kalian sama harus masukin file logonya dulu. File logonya dulu, karena di sini biasa kalau logo bentuk PNG, berarti otomatis dia udah apa ya, nggak ada putih-putihnya lagi, udah bentukan si logonya doang. Nah, di sini kan ini kan masih kelihatannya gede kan ya, kalian langsung efek control aja. Efek control, pencet kotak logo yang ada di timeline kalian,
Dan kalian di sini atur. Nah, di sini ada beberapa istilah yang mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Kalau belum tahu, ini istilah-istilah yang ada di efek kontrol. Biasanya itu paling sering pakai kalau misalkan kita ngedit. Position. Kalau position ini tuh buat geser-geser, buat mindahin si objeknya atau videonya. Nah, yang sebelah kiri ini itu dia buat geser ke kiri kanan atau mindahin ke kiri kanan. Yang sebelah kanannya ini untuk as bawah, begitu. Kalian bisa ketik juga, misalkan di sini kalian mau ketik juga bisa, atau misalkan kalian mau gampangnya di sini kalian pencet angkanya sampai kelihatan. Ini kelihatan nggak ya kalau misalkan aku ada kursor kecilnya ini? Pokoknya kalian pencet si angkanya, nanti kelihatan sampai ada kursor kecil 2 gitu, dan kalian tinggal pencet aja, terus digeser. Gitu. Yang position, scale ini untuk zoom out, zoom in, buat kecilin gambar dan gedein gambar atau videonya. Nah, di sini kita mau kecilin, karena tadi kan logonya kan kegedean, sorry. Dan kini kita juga bisa atur positionnya sampai kira-kira ada di tengah video. Nah, di sini ada yang namanya opacity. Opacity ini tuh buat apa ya istilahnya ya? Buat si objeknya ini tuh kelihatan banget apa enggak. Kan kalau misalkan opacity di sini makin 0, dia makin hilang dong. Tapi kalau misalkan makin naik ke angka 100, dia bakal kelihatan jelas banget. Nah, di sini kita mau buat bumper logo. Gimana nanti muncul logo ini sebelum masuk ke videonya. Di sini caranya lumayan gampang. Kalian tinggal tentuin aja di detik keberapa logo kalian mau muncul. Misalkan di sini aku pakai saya mau pakai detik 5. Nah, di sini kan muncul kan angka 5 di sini itu dia adalah menunjukkan menitnya atau detiknya. Itu misalkan kita mau munculin di detik ke-5. Di sini kita pencet toggle animation. Sebelah tulisan opacity ada kayak gambar jam gitu. Kita pencetlah sampai dia berwarna biru. Dan ini yang bentuknya kayak diamond ini namanya adalah keyframe. Kayak di detik 5 kita mau dia muncul. Nah, di sini kita pencet dulu keyframe-nya di angka 100. Nah, misalkan, dan kita balik ke awal video, dan kita turunin opacity-nya jadi 0. Gitu. Dan kalau misalkan kita play, dia bakal muncul logonya. Bang, di detik ke-5 dia akan muncul logonya. Gitu.